Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Orang baru dikatakan telah bersyukur apabila sempurna pada dirinya 3 syarat syukur. Berapa bunda? 3. Apa dianya yang 3 itu? Yang pertama, i'tiraful qalbi bini'amillah. Diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan itu nikmat. Dan yang ketiga, antasarrafaha fi mardatillah, engkau pergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda, nenek-nenek kami, adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mak-mak saya yang sedang cari menantu, semoga Allah jumpakan dengan menantu yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majelis ilmu nan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, nenek-nenek, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok grogi saya tausiah sekarang nih? Selama ini saya tausiah, inilah tempat yang paling saya grogi tausiah nih. Mungkin karena direkam agaknya nih. Karena tausiah jarang direkam. Bunda-bunda, nenek-nenek kami yang dimuliakan Allah, bagi saya ini kesempatan yang luar. Saya ingin nengok nenek-nenek ke sini. Tak berani saya nengok nenek-nenek ke sana. Kalau saya sebut nenek-nenek ke sana nanti adik-adik saya banyak yang marah nanti. Nah, bunda yang dimuliakan Allah, adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking groginya sampai hilang apa materi yang mau saya sampaikan. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita bertemu bertatap muka pada kesempatan yang mulia ini menjadi ladang amal soleh bagi kita semua. Berkumpul kita di sini dan kemudian kelak juga Allah kumpulkan kita di dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Bunda, nenek-nenek kami, adik-adik kami, atau kami panggil kakak-kakak aja lah semuanya. Nah, bunda, nenek, adik-adik yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini kami ingin mengajak kita belajar dari satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Abbas. Siapa yang meriwayatkannya, bunda? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai sahabat yang menguasai ilmu tafsir. Dia dikenal sahabat yang menguasai ilmu agama, disiplin ilmu agama. Kenapa seperti itu?
karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas, fahamkanlah dia dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia, tunjukkanlah dia tentang ilmu ta'wil ataupun tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Bunda kalau punya anak nanti doakan dia sebagaimana Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doa kita untuk anak kita nanti Bunda? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini diantara doa yang pernah Nabi munajatkan kepada Allah teruntuk sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Hafal Bunda doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sekali lagi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau Bunda ingin anaknya jadi ulama, jadi orang hebat, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, ini diantara doanya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, Bunda dimuliakan Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, Allah meridhai dia berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa isi sabda Nabi? Arba'un, ada 4 hal kata Nabi. Berapa Bunda? Ada di Ustaz berapa nih? Ini berapa? Kata Nabi berapa tadi? 4. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'ti khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal, apabila 4 itu dimiliki oleh seorang manusia, maka akan Allah berikan kepadanya kebahagiaan yang tak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat sana. Apa dianya yang 4 itu? Yang pertama kata Nabi, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, wabadanan 'alal bala'i sabira, diri badan yang pandai bersabar di waktu mendapatkan musibah, di waktu mendapatkan ujian. Yang keempat kata Nabi, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi, seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Berapa tadi Bunda? 4. 1 apa tadi? Hati yang bersyukur. 2, lidah yang berzikir. 3, diri yang bersabar di waktu mendapatkan musibah ujian. 4, istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Supaya Bunda, nenek, adik-adik Ustadz mudah mengingat kajian kita sore ini, temanya kita ambil dari hadis ini dengan tema 4 kunci bahagia dunia akhirat. Apa temanya Bunda? 4 kunci bahagia dunia akhirat. Sederhananya rumusnya 4P. Apa Bunda? 4P. Mana P yang pertama? P pertama pandai bersyukur. P yang kedua pandai berzikir. P yang ketiga pandai bersabar. P yang keempat pandai apa cocoknya nih? Pandai berbini. Ya, ada apa-apa cocoknya sini nih. Kira-kira bahasa enaknya yang mudah Bunda memahaminya, kira-kira cocoknya apa yang keempat nih? Istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Cocoknya apa? Pandai apa? Pandai mengasuh laki. Apa? Pandai menjaga suami boleh. Apa lagi? Kalau adik-adik Ustadz mau menerjemahkannya bahasa apa nih? Pandai apa?
Pandai menjaga kehormatan diri, oke. Yang lainnya? Hah? Pandai menjaga pandangan, oke. Yang lainnya? Untuk adik-adik Ustadz kasih bahasa sederhananya, pandai memilih pasangan hidup. Wah. Pandai memilih pasangan hidup. Oke, rumus bahagia dunia akhirat 4P. Satu apa tadi? Pandai bersyukur, pandai berzikir, pandai bersabar, pandai memilih pasangan hidup. Nah, yang mau tidur silahkan tidur. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Karena inti materinya sudah dapat. Kunci bahagia dunia akhirat ada 4. Satu apa tadi? Pandai bersyukur, pandai berzikir, pandai bersabar, pandai memilih pasangan hidup. Kita coba urai satu persatu. Biasanya kita kajian berapa menit, Ibunda? Berapa? 1 jam? Setengah jam? Ini udah hampir setengah jam nih, nampaknya tuh langsung tutup lah lagi ini. Kita coba, Bunda ya. Kita coba urai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang secepat-cepatnya. Yang pertama, kalau nak bahagia kata Nabi, rumusnya pandai apa tadi? Pandai bersyukur. Bunda, adik-adik Ustadz, nenek-nenek kami pasti sudah hafal tentang ayat bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau kamu pandai bersyukur, nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu tak pandai bersyukur, maka azab yang akan aku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Maka pernah kami baca di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dalam kitab apa namanya tadi, Bunda? Nah, itulah pokoknya Ustaz. Memang kalau belum makannya gak payah konsentrasi sih. Ini dah habis dah kue dah nih dah. Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Orang baru dikatakan telah bersyukur apabila sempurna pada dirinya 3 syarat syukur. Berapa, Bunda? 3. Apa dianya yang 3 itu? Yang pertama, i'tiraful qalbi bini'amillah. Diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan itu nikmat. Dan yang ketiga, antasarrafaha fi mardatillah, engkau pergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Rumus syukur berapa? 3. Diakui nikmat oleh hati bahwasanya dia datang dari Allah. Yang kedua, dipuji Allah. Yang ketiga, dipergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai Allah. Supaya Bunda, nenek, adik-adik mudah mengingatnya, rumus syukur itu 3D. Apa, Bunda? 3D. D pertama diakui, D yang kedua dipuji, D yang ketiga dipergunakan. Diakui, dipuji, dan dipergunakan. Kalau 3 ini ada pada seorang manusia, baru dia dikatakan telah bersyukur. Bunda yang dimuliakan Allah, samakah syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Samakah syukurnya orang yang sehat dengan orang yang sakit? Samakah syukurnya orang kaya dengan orang tak berpunya? Samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Tidak sama. Kalau kita sakit-sakitan, barangkali kita bersyukur dengan Allah, sholat 5 waktu, kemudian banyak zikir alhamdulillah, barangkali cukup. Tapi kalau kita sehat, cukup kita bersyukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu, kemudian zikir alhamdulillah, cukup? Tidak cukup. Lalu kita yang sehat nih syukurnya bagaimana caranya? Jagalah yang qobliyahnya, jagalah yang ba'diyahnya, jagalah yang duhanya, jagalah yang tahajudnya. Beribu maaf. Jangan sampai kita badan sehat, badan kuat, tapi tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai badan sehat, badan kuat, tapi tengah malam kita menjadi bangkai. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak mampu untuk tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak mampu untuk witir walau hanya
1 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu subuh kita tak mampu berjamaah. Inilah barangkali syukur kita ketika Allah lebihkan kita dalam bab kesehatan. Lalu kalau saya sehat, apalagi yang mesti saya lakukan? Usahakan bunda sesibuk apapun tetap luangkan waktu untuk duduk dalam majelis ilmu. Bunda nih kajiannya setiap hari apa nih bunda? Hari Jumat. Usahakan bunda setiap hari Jumat jangan pernah absen untuk duduk dalam majelis ilmu. Kami biasanya setiap mengisi pertama kali di satu masjid, yang kami bahas adalah pentingnya bermajelis ilmu. Apa yang biasa kita bahas bunda? Pentingnya bermajelis ilmu. Dari beberapa dalil yang kita cari baik dari Al-Quran maupun hadis, pentingnya kita bermajelis ilmu itu alasannya setidaknya ada 12. Berapa alasannya? 12. Satu di antara 12 pentingnya kita bermajelis ilmu itu kenapa? Karena Nabi pernah berkata kepada Abu Zar. Apa kata Nabi kepada Abu Zar? Ya Aba Zarrin la antagdu li ta'lama ayatan min kitabillahi khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati 1 ayat saja, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya Aba Zarrin la antagdu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min antusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati 1 ilmu saja. Kemudian engkau amalkan itu ilmu ataupun belum, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Bunda ada yang sanggup sholat 100 rakaat sehari? 1000 rakaat? Jangankan yang 1000, yang 100 saja kita tidak mampu. Kalau kita ukur kekuatan normal kita bunda, barangkali tak ada kita yang sanggup sholat, jangankan 150 pun mungkin tak tembus. Boleh kita hitung. Yang wajib berapa rakaat? Yang wajib berapa rakaat? 17 rakaat. Mengiri yang wajib disebut qobliyah, ada ba'diyah. Bunda ada qobliyah subuh? Ada? Oke, berapa rakaat bunda qobliyah subuh? 2. 17 tambah 2? 19. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau bisa 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Bunda biasanya qobliyahnya 4 qobliyah, 4 ba'diyah atau 2 qobliyah, 2 ba'diyah? Alhamdulillah satu suara semuanya ya. Oke, 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Asar ada qobliyahnya, tak ada ba'diyahnya. Bagusnya qobliyahnya 4 tapi setidaknya 2. Bunda biasanya 4 atau 22? Alhamdulillah kompak ya bunda-bunda di sini ya. Oke, maghrib bunda biasanya ada qobliyah atau ada qobliyah atau tak ada qobliyah? Oke, yang pakai qobliyah silakan, yang tak pakai ba'diyah pun tak masalah. Yang pakai qobliyah boleh, yang tak pakai qobliyah. Makanya saking groginya saya belepotan saya ngomongnya dia. Yang pakai qobliyah boleh, tak pakai qobliyah pun tak masalah. Tak masalah. Tapi kalau dari wajah-wajah bunda-bunda adik-adik ini nampaknya pakai qobliyah semuanya nampaknya nih. Taruhlah bunda qobliyah, bunda pakai ba'diyah. Angka terakhir tadi berapa? Berapa? Hah? Tadi subuh tambah 2 berapa? 19. Tambah zuhur 4 berapa? Berapa? 23. Tambah asar 2 berapa? 25. Maghrib bunda pakai qobliyah, tak pakai ba'diyah, tambah 4 berapa tuh? 27. Banyak perbedaan nampaknya di sini nih. Berapa bunda? 29. Oke. Bunda Isya pakai qobliyah, pakai ba'diyah? Pakai. Oke. Saya yakin kalau bunda duduk di masjid maghrib sampai Isya, saya yakin bunda dapat qobliyah. Tapi kalau habis maghrib bunda pulang ke rumah dulu, lalu kemudian balik lagi bunda ke masjid, saya agak kurang yakin, agak pesimis bunda kalau nanti dapat qobliyah Isya. Kenapa? Kalau kita biasanya ya duduk di masjid maghrib sampai Isya itu kadang-kadang terasa lama kalau kita duduk di masjid. Tapi kalau maghrib sampai Isya kita pulang ke rumah terasa cepat sekali. Makanya bunda pulang ke rumah makan biasanya kan. Pas makan lalu nampak pula nanti sinetron Indosiar Ku Menangis. Ku menangis membayangkan jeritan hati seorang istri kan. Nah, apalagi nanti adegannya sangat menegangkan pula kan. Ujung-ujungnya jangankan untuk mendapati rakaat, untuk mendapati qobliyah, kadang-kadang justru
terlambat ke masjid. Tapi bunda-bunda saya yakin biasanya qobliyah, biasanya dia. Tadi angka terakhirnya berapa bunda? 29 tambah 4 berapa? Berapa? 29 tambah 4? 33. Bunda ada duha? Berapa biasanya duha? 2 juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Duha 2. Berarti 33 tambah 2 berapa? 35. Ada tahajud? Berapa tahajudnya? 2. Mantap. Biarlah sedikit, yang penting continue. Kan itu hadis Nabi katakan kan, amal yang paling disukai oleh Allah itu apa? Amal yang continue sekalipun dia sedikit. Bunda witirnya berapa? Witirnya 3. Berarti tadi angkanya berapa? 33 ya? 33 tambah 2 duha 35. Ditambah 5 berapa? 40. Artinya apa? Enggak sampai kan 50. Kita sehari kuatnya cuman normal kita 40 rakaat dalam sehari. Itu pun kadang-kadang kita sudah merasa orang yang paling soleh di atas bumi Allah nih. Sederhananya bunda, tak mampu kita 50, 100 dan 1000. Tapi kata Nabi, ada satu amal yang nilainya bahkan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Apa dianya? Inilah seperti yang kita lakukan, majelis ilmu. Itulah nikmat sehat yang kita manfaatkan. Makanya kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat, pandai-pandai bersyukur. Ilmu ini pahalanya besar. Tadi di awal kan sudah kita katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nih, ini sehat. Kalau kita kaya, bagaimana cara syukur kita? Maka banyaklah bersedekah. Jangan sampai jadi orang kaya yang pelit. Harta itu bunda seperti 2 sisi mata uang. Satu sisi bisa mengantarkan kita ke surga, satu sisi dapat mencampakkan kita masuk ke dalam neraka. Qarun itu kenapa dicampakkan Allah ke dalam neraka? Karena dia bakhil dengan kekayaan yang dia punya. Bunda tengok di rumah nanti surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin, dan bersegera jugalah kamu menuju surga Rabbmu yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, akan Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang berhak untuk mendapatkan ampunan? Siapa orang yang bertakwa yang berhak untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala? Maka ayat 134 langsung mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang mau bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Inilah cara syukur kita dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita. Perbanyak bersedekah. Saking besarnya pahala bersedekah, maka bunda tentu masih ingat kisah seorang wanita pezina, maaf cakap. Suatu ketika dia di tengah jalan kehausan, lalu dia cari sumber mata air. Bertemu dia dengan sumur, jumpa dia dengan telaga, masuk dia ke dalam, kemudian dia minum. Hilang hausnya, lepas dahaganya, kemudian dia keluar. Ketika dia keluar dari sumur atau telaga, lalu kemudian dia dapati apa? Dia mendapati seekor anjing. Dia tidak mendapati orang yang sedang bangun masjid musola. Dia tidak mendapati fakir miskin anak yatim. Yang dia dapati hanya seekor anjing. Yang saya yakin semua kita barangkali tak ada yang mau bersentuhan dengan yang namanya anjing. Tapi begitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tega dia melihat anjing yang tadinya kehausan, masuk lagi dia ke dalam sumur, ke dalam telaga. Lalu dia ambil air. Berapa galon yang diambil? Berapa ember? Berapa galon, berapa ember, berapa gayung? Ndak pakai galon, ndak pakai gayung, ndak pakai ember. Riwayat kita baca pakai apa? Cuman pakai sepatu. Kira-kira berapalah air yang terbawa oleh
sepatu sedikit sekali, tapi karena dia memberikan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, walau hanya air yang sangat sedikit dan diberikan kepada seekor anjing, itu cukup bagi Allah untuk mengampunkan dosa yang berat yang dia lakukan. Apa dosa berat, dosa besarnya? Zina. Begitu besarnya pahala sedekah. Begitu besarnya pahala bersedekah. Allah suka kepada orang yang bersedekah, dan Allah benci atau tidak suka kepada orang yang enggan untuk bersedekah. Sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian mereka tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azabin alim. Ada azab yang amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Semua harta yang dulu di dunia dia simpan-simpan, yang dia tak mau bagikan, akan dimasukkan dan panaskan dalam neraka jahannam. Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Wajunubuhum, perut serta lambung mereka. Di mana lagi? Wazuhuruhum, dan di punggung mereka. Lalu harta berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Hai fulan, inilah aku harta yang dulu engkau simpan-simpan. Inilah aku harta yang dulu engkau tak mau bagikan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka hari ini rasakan akibat dari dulu yang kamu suka menumpuk-numpuk harta yang tak mau berbagi di jalan Allah. Orang kaya sampilik badapi, awak nak capek kereta bairi, makan jo sambalado bapali, hari hujan payung bakapi. Ini hadisnya sahih ini bunda, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim. Allah benci, tidak suka kepada orang yang bakhil, yang pelit. Nah, kalau kita Allah lebihkan berupa rezeki, maka banyak-banyaklah bersedekah, tolong fakir miskin, bantu anak yatim. Yang kedua, rumus bahagia dunia akhirat itu kata Nabi, pandai-pandailah berzikir. Bunda, usahakan zikir-zikir setiap selesai sholat. Juga adik-adik ustaz, jangan pernah ditinggalkan. Karena Nabi pernah katakan, ini banyak dalil-dalil nanti yang saya pangkas ayah bunda karena waktu kita mepet. Kata Nabi, siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, bertakbir 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa itu semuanya? 99. Lalu disempurnakannya dengan yang ke-100 dengan mengucapkan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Kalau itu dilakukan oleh setiap hamba setelah selesai sholat fardu, akan Allah ampunkan dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kita ini kan hamba-hamba banyak dosa bunda, betul? Kalau kita mau jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita, kita adalah hamba-hamba yang hari demi hari bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini takkan berhenti berbuat maksiat. Mana contohnya? Rambut kita ini ada maksiatnya tak bunda? Ada? Apa maksiat rambut kita? Apa? Ketika rambut ini diperlihatkan, dipertontonkan kepada yang tak berhak untuk melihatnya, mewakili aurat kita, dosa. Rambut yang hari ini, aurat yang hari ini dibuka, di hari kiamat dia akan mengadu kepada Allah. Daya'akallahu bima daya'tani. Ya Allah, azablah dia ya Allah, siksalah dia ya Allah. Karena dulu di dunia dia mengazab, menyiksa saya. Saya yang semestinya dia tutup, dia jaga, tapi malah dia buka-buka. Hati-hati bunda. Aurat yang hari ini dibuka akan mengadu kepada Allah. Rambut ini bisa berdosa.
Ingat bunda tahun-tahun 90 masa-masa bunda rambutnya gimana? Yang pakai ada bulat-bulat di sini itu apa? Roll apa namanya itu bunda? Hah? Krol. Itulah pokoknya bunda ya. Dosa tak tuh? Dosa. Bunda pergi ke pasar kaget. Ada pasar kaget di sini. Bunda pergi ke pasar kaget pakai jilbab tapi pakai baju daster. Pakai baju daster ini terbuka, betis terbuka. Pengkelengan sebesar pengkelengan Mike Tyson. Masya Allah, betis. Itu apa nama celana bunda yang apa tuh? Celana legging. Bunda, saya kan pakai celana aja Ustaz, pakai celana legging. Saya salut sama celana legging tuh. Kenapa? Betis-betis sebesar tonggak ini masuk juga ke dalam celana ini. Pakai apa bunda masukkan? Pakai oli. Dosa tak tuh bunda? Aurat itu ditutup bukan dibalut. Ingat. Ada orang pakai baju lepat, tahu bunda lepat? Hati-hati bunda. Dosa tak tuh? Dosa. Mata kita ada dosa? Banyak, khususnya kami yang laki-laki. Mulut kita ini ada dosanya bunda? Banyak. Yang bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, berbohong, berdusta, dosa? Dosa. Hati kita ini ada dosa? Banyak. Yang iri, yang dengki, SMS kata orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Busuk hati kata orang Padang. Tangan kita ini ada dosanya tak bunda? Ada. Berapa kali sudah tangan kita ini bersentuh dengan yang bukan mahram? Padahal kita tahu hadis Nabi yang mengatakan ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Orang hari ini waliyazubillah. Makanya adik-adik Ustadz, hati-hati adik-adik Ustadz, jaga diri kalian baik-baik. Jaga baik-baik, jaga anak-anak kita bunda. Saya ngeri ngelihat anak muda pacaran sekarang bunda. Ngeri. Naik motor kecepatannya cuma 20 tapi pegangannya 180. Maaf, tahu bunda ciga? Tahu ciga? Kalau bunda pergi ke Sumbar, monyet lah lebih kurang. Kita lewat dekat kelok 17 tuh macam mana anak ciga bergayut dengan induknya. Kadang-kadang macam itulah anak-anak naik motor dengan pasangannya. Kok Ustaz tahu? Karena saya sering malam-malam tuh kadang-kadang sampai jam 3 saya nongkrong nengok bagaimana pergaulan anak-anak muda kita. Dosa? Dosa. Bersentuhan dan yang bukan mahram. Bersalaman. Bunda contoh kerja di kantor. Kalau di masjid tak mau salam. Tapi kalau di kantor bersalam laki-laki dengan perempuan. Bagaimana salamnya? Ini dulu. Selesai? Belum. Ada tambahnya? Tambah sikit. Masih ada? Masih. Tambah sikit lagi. Selesai? Belum. Tambah lagi sikit lagi. Berpelukan teletabis. Dosa? Dosa. Tangan kita berapa kali sudah memindahkan batas pekarangan rumah kita. Hati-hati. Nabi kan telah katakan, sejengkal saja tanah orang terambil dengan cara yang batil, maka itu cukup untuk membuat kita dibenamkan sampai ke 7 lapis bumi. Hati-hati bunda, kan yang memindahkan batas pekarangan rumah itu kan tangan. Dosa. Maaf cakap, antara pusat dan lutut bisa bermaksiat? Bisa. Ngeri saya bersiliweran di grup-grup WhatsApp. Ratusan siswi, ada bunda tengok? Ada kan ratusan siswi di salah satu kabupaten hamil di luar nikah. Beruntung adik-adik ustaz sekolah di pesantren. Jaga diri kalian baik-baik. Kenapa? Karena pergaulan di luar sana begitu amat sangat menyedihkan sekali. Rasa-rasamu pecah dada saya ini bunda. Kenapa? Saya kenal dengan seorang karena masih ada hubungan kekeluargaan dengan saya. MTQ kemana-mana, insya Allah juara 1 itu takkan kemana. Baik itu tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Sedih, saya mau pecah dada saya nih rasanya. Kenapa? Ketika saya pernah pulang ke kampung halaman dapat berita sudah hamil 7 bulan. Sedih rasanya bunda. Tahu agama tapi kok bisa seperti itu. Mungkin hari ini sudah melahirkan. Sedih sesedih-sedihnya. Kok bisa gitu loh. Artinya apa? Hari ini orang yang tahu agama saja bisa rusak. Apalagi orang yang tak tahu dengan
agama sama sekali. Maka bunda sekolahkan anak-anak bunda di sekolah-sekolah di pesantren. Ini kan pesantren dekat kita. Sekolahkan anak-anak itu di sekolah agama. Kenapa? Karena sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga ke tanah. Jaga baik-baik anak-anak kita bunda. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi rasa-rasanya tak layak saya sampaikan karena kita hadir di sini berbagai lintas usia, malu saya menyebutkannya. Maka bunda dimuliakan Allah, perbanyaklah zikir, karena di antara keutamaan zikir, khususnya zikir setiap selesai sholat itu menggugurkan dosa. Antara pusat dan lutut bisa berdosa, kaki kita ini bisa berdosa, bisa. Maka oleh karenanya perbanyaklah zikir. Berbanyak selawat kepada Rasulullah. Atau zikir, dalam satu hadis Nabi katakan, kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Dia mudah untuk diucapkan tapi begitu dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang insan. Apa dianya kalimat yang disukai oleh Allah, mudah diucapkan tapi memberatkan timbangan kebaikan? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azimi. Makanya kalau nak bahagia dunia akhirat, rumusnya apa tadi? Banyak-banyak pandai-pandailah kita berzikir. Bunda yang hari ini hobi nyanyi, ganti nanti dengan zikir dan ngaji. Biasanya bunda contohnya sedang masak, bunda bernyanyi, mau makan teringat padamu, ganti. Adik-adik ustadz yang dulu hobi nyanyi, begitu sulit, pakai rehan gitu ya, ganti. Setiap masak sekarang ganti, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Gini kan sih, masak cuma telur dadar ini pula gaya kawan. Tak apa-apa lah, biar macam encap yang di TV itu loh. Nah, bunda dimuliakan Allah, perbanyak zikir. Yang ketiga, rumus bahagia dunia akhirat kata Nabi, pandai-pandailah bersabar. Semua kita, selagi ruh ada di kandung badan, maka ujian pasti akan datang silih berganti untuk menimpa diri kita. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira dibiarkan begitu saja untuk mengatakan telah beriman padahal kamu belum diuji? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan diuji oleh Allah, dan cara Allah menguji kita 1001 cara. Ada yang diuji dengan anak, ada bunda? Ada yang diuji dengan saudaranya, ada? Ada yang diuji dengan tetangganya, ada? Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada? Semua kita akan diuji. Adik beradik bisa bermasalah, dengan tetangga bisa bermasalah, dengan kawan di asrama bisa bermasalah. Adik beradik bisa bermasalah, bisa. Sampai ke telinga saya, apa katanya? Noji dan kempai kumahnya ustaz, haram dan kenpai minta maafkannya. Noji cek, haram cek. Adik beradik tak tegur sapa 15 tahun lamanya. Idul Fitri yang lalu, kalau saya tak salah, di hari Seninnya sebelum Idul Fitri masih puasa, di penghujung puasa, salah seorang jamaah datang ke rumah. Apa katanya? Denye ustaz. Apa katanya bunda? Denye ustaz. Selebihnya tak pandai pula contohkan. Intinya, aku ustaz, kalau abang ni tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung nanti leher abang tu. Kalau abang tu tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung. Karena saya tahu bunda, orang tuanya orang lama di Pekanbaru, anak banyak, tanah luas, dan tanah tu sudah dikapling-kapling. Sayangnya suratnya kalau tak salah masih atas nama anak pertama.
Anak yang pertama yang bikin ulah, yang semestinya jalan di sini dipindahkannya ke sini supaya jatah dia lebih banyak. Kan begitu? Kalau saya tak salah panjang tanah itu ada sekitar 140 meter. Untuk jalan kan setidaknya 5 meter. 140 dikali 5 berapa rukonya tuh Bunda? Makanya ada yang tak terima sehingga keluar bahasa aku pancung. Adik-beradik bisa bermasalah. Bertetangga bisa bermasalah? Bisa. Kuat bunyinya nampaknya nih. Bertetangga bisa bermasalah juga? Bisa. Gara-gara pokok mangga bisa bermasalah. Apa masalahnya? Kalau jatuh daun mangga ke pekarangan dia marah-marah. Tapi kalau buah mangganya yang jatuh ke tempat dia, banyak jadi korban nampaknya di sini. Kalau buahnya yang jatuh ke tempat dia diam-diam aja. Dia maunya semua buahnya jatuh ke tempat dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini orang Bunda bahasa Pariamannya cat water. Tahu Bunda cat water? Cat kucing, water air. Kucing iya. Kalau bahasa Jawanya kalau saya tak salah saenake udele dewe. Betul Bunda? Ada orang Jawa sini? Betul salah. Yang sesuka hatinya aja. Masalah bertetangga bisa masalah. Berubah tangga bisa bermasalah. Oh, bisa juga. Nampak ini tanda-tanda wajah bermasalah nampaknya. Yang katanya setiap detak jantungku sebut namamu selalu, setiap hembusan nafasku selalu ada kamu. Nafasnya goreng-goreng, ya kan? Nah, masalah rumah tangga bermasalah. Itulah abang tuh berlebihan. Ada sikit duit, selalu dikirim ke kampung. Adek tak ada abang pagi. Padahal abangnya itu pagi, petang, siang, malam, lintang pukang nyari untuk siapa? Untuk adeknya, untuk istrinya. Abang tuh berlebihan betul, mesra sama adek, aku tengok. Kawin aja lah abang sama adek abang tuh, kata dia. Ada kadang-kadang Bunda, orang kan dengan adek yang terkecil kadang-kadang jauh. Jadi kadang-kadang karena jauhnya jaraknya sehingga kayak memperlakukan adeknya seperti anak kecil, dipeluknya, disayangnya. Nikah aja lah bang semua dia tuh. Istri cemburu kepada adik dari suaminya sendiri, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masalah. Semua kita akan mendapatkan masalah, apapunlah itu caranya. Maka kata Nabi, pandai-pandailah bersabar. Terakhir kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat, pandai-pandailah memilih pasangan hidup. Kami yang sudah terlanjur ini gimana Pak Ustaz? Hah? Ini untuk adik-adik Ustaz nih. Pandai-pandai memilih pasangan hidup. Laki-laki kalau nak cari perempuan, rumusnya 4. Berapa? 4. Kalau perempuan nengok laki-laki, rumusnya berapa? 2. Apa rumus laki-laki cari perempuan yang 4? Tengoklah kecantikannya, tengoklah hartanya, tengoklah keturunannya, tengoklah agamanya. Sudah berhenti hadis Nabi? Belum. Fazfar bizatiddin. Sekalipun agama berada di nomor yang keempat, tapi kata Nabi, pilihlah yang karena nomor 4. Bukan langsung nikah 4 katanya, itu bukan itu. Tapi pilih yang karena nomor 4. Wanita cari laki-laki rumusnya cuma 2 saja. Apa dianya? Nabi katakan, idza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawijuhu. Apabila datang ke rumahmu seorang lelaki yang engkau kenal baik agamanya, mulia akhlaknya, zawijuhu, nikahkanlah dia dengan anak kandungmu. Illa jika kamu enggan tak mau, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik Ustaz, rumus cari suami apa tadi? Tengok agamanya, tengok akhlaknya. Agamanya taat, akhlaknya mulia, terima pinangan dia. Dia memang taat Pak Ustaz, tapi sayang Pak Ustaz, dia belum ada pekerjaan tetap lagi Pak Ustaz. Ini kan dilema nih. Ibu pula ibu, Ustaz, ini memang dia tak taat Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz, macam-macam moto yang bawa ke rumah Pak Ustaz. Potang Fortuner, potangnya lagi blender, banyaklah dia bawa Pak Ustaz. Artinya adik-adik Ustaz, sekaya apapun seorang lelaki, anak raja minyak dari Medan pun dia,
Kalau dia tak sholat, no, sorry bro. Sorry. Rumusnya adik-adik Ustaz. Adik-adik Ustaz lebih memilih kerikil di pinggir jalan atau mutiara di dasar lautan? Jadikan status nanti ya. Milih apa? Kerikil di pinggir jalan atau mutiara di dasar lautan? Maka untuk mendapatkan mutiara itu memang perjuangannya agak luar biasa, istimewa. Nah bunda, tengok calon menantu bunda. Kalau dia sholat, oke, gaspol. Kalau dia tak sholat, sorry, tidak ada cerita. Kenapa? Kewajiban dia kepada Allah saja dia tak mau tunaikan. Apalagi kepada istrinya. Pandai-pandai adik-adik Ustaz milih pasangan hidup. Mau nikah tak nanti? Mau insyaAllah. Nah bunda dimuliakan Allah. Bagi yang sudah menikah maksudnya apa? Buatlah pasangan kita menjadi pasangan yang soleh lagi soleha. Hidup ini yang kita carikan berkahnya. Apapunlah berbagai sisi kehidupan yang kita cari berkahnya. Contoh, umur yang kita cari apanya? Berkahnya. Makanya ketika contohnya ada orang yang ulang tahun yang kita baca apa? Barakallahu fi umrik. Ya kan? Itu yang kita baca kalau ada kawan kita orang yang ulang tahun, bukan happy birthday to you. Ini orang ulang tahun happy birthday to you. Yang menyanyi tak paham, yang mendengarkan tak mengerti. Nah, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Bunda dapat anak, apa doa dapat anak? Barakallahu fil maulud wal mauhub dan seterusnya, ya kan? Berkah juga. Rumah tangga yang kita harapkan apanya? Berkahnya juga. Makanya ketika ada orang yang menikah, apa doa yang kita baca? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan dinyanyikan sama Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bisa bunda? Coba sedikit bunda. Kuma. Nah, kita hadir dalam pesta pernikahan yang kita baca apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hadir dalam pesta pernikahan itulah yang kita baca. Barakallahu lakuma, sekalipun yang menikah itu adalah mantan. Tapi ada orang kalau menikah, yang menikah itu mantan, bukan barakallahu lakuma dia baca. Apa dia baca? Harusnya aku yang di sana. Hancurlah hati pengantin rupanya. Nah bunda dimuliakan Allah. Apa arti berkah? Ini poin terakhir. Berkah artinya ziyadatul khair, semakin bertambah baik. Maka bunda, rumah tangga yang berkah itu tolak ukurnya apa? Tolak ukur rumah tangga yang berkah itu bukan ketika menikah langsung terbeli sawit 50 hektar, terbangun rumah yang besar, terbeli mobil yang mewah. Bukan itu keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi keberkahan dalam rumah tangga itu apa? Dengan dia menikah semakin bertambah baik dia. Contohnya apa? Sebelum menikah tak pernah sholat tahajud. Semenjak menikah rajin dia sholat tahajud. Ini rumah tangganya berkah. Sebelum menikah tak pernah duduk dalam majelis ilmu. Semenjak menikah rajin dia duduk dalam majelis ilmu. Ini rumah tangganya berkah. Sebelum menikah tak pernah puasa Senin Kamis. Semenjak menikah rajin dia puasa Senin Kamis. Karena tak ada yang dimakan. Ini rumah tangganya berkah. Maka kita yang sudah menikah, berusahalah kita sekuat tenaga kita, buatlah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bunda, nenek-nenek, adik-adik yang kami sayangi, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Kunci bahagia dunia akhirat ada 4 tadi. Satu apa bunda? Pandai bersyukur. Yang kedua, pandai berzikir. Yang ketiga, pandai bersabar. Yang keempat, pandai memilih pasangan hidup. Kita bermohon kepada Allah semoga keempat-empatnya Allah takdirkan ada pada diri kita, sehingga dengan itu benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada tanya jawab? Woi, tanya jawabnya sok-soman aja lah nanti yang jawabnya bunda. Sekarang sudah jam 5:30. 2 pertanyaan aja lah bunda ya. Nanti sisanya diselesaikan sama tuan guru kita. Apa bunda? Sampai jam 6. Saya ada kajian jauh di Pasar Dupa sana.
Itu soalnya Bunda. Dua pertanyaannya Bunda ya. Assalamualaikum Ustadz. Udah lama saya sakit asam lambung. Oh, dari tulisannya nampak memang tulis sakit lambung nampaknya. Apa yang dinulisnya? Sudah kemana-mana saya berobat, tak sampai selesai. Oh, sudah kemana-mana berobat tak sampai selesai. Apa solusinya Pak Ustadz? Bunda, kalau Bunda sakit supaya cepat sembuh, bunuh induknya. Nah Bunda dimuliakan Allah. Yang mendatangkan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Maka Bunda, kewajiban kita hanya berobat. Kewajiban kita hanya berobat. Maka berusahalah Bunda berobat kemanapun lah Bunda yang ingin berobat. Yang penting berobat ke tempat yang di situ tidak ada unsur syiriknya. Berobatlah Bunda. Kenapa? Karena berobat adalah ibadah. Bunda, berobat itu kadang-kadang ya, karena memang Allah yang memberikan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit. Kadang-kadang ada dua orang sama penyakitnya, berobat kepada dokter yang sama dengan dosis yang sama, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda. Disitulah bahwasanya kita tahu yang memberikan penyakit Allah dan yang menyembuhkan penyakit itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cocok apa obat asam lambung ini, apa cocoknya nih Bunda? Kan itu intinya nih. Maka obat asam lambung itu kita tengok dulu Bunda, faktornya apa? Dari yang saya tahu, asam lambung itu biasanya kambuh itu diantara sebabnya apa? Biasanya makan yang tidak teratur contohnya. Nah, kemudian makan tidak teratur, kemudian memakan apa yang semestinya dia tidak makan, dan yang juga yang menjadi penyebab asam lambung itu banyak pikiran. Maka Bunda, nampaknya banyak pikiran. Apa yang Bunda pikiran dengannya? Jadi tetaplah Bunda berobat. Sambil berobat tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kesembuhan atas sakit yang sedang Bunda derita. Atau konsultasilah nanti kalau bisa coba dulu ke pakar ruqyah. Bisa jadi Bunda bukan kena asam lambung, ke sakit yang lainnya. Coba tanyalah dulu kan banyak nih guru-guru kita, ustazah yang barangkali bisa meruqyah, atau pergilah ke dokter dan seterusnya. Nanti di akhir kita doakan semoga Bunda disembuhkan penyakitnya Allah Ta'ala. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang pendosa bersedekah dari harta hasil buat dosanya? Bagaimana hukumnya seorang pendosa bersedekah dari harta hasil buat dosanya? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tak akan menerima kecuali yang baik-baik. Artinya kalau Bunda nak bersedekah, bersedekahlah dari yang baik. Kenapa? Contohnya Bunda bersedekah dari hasil riba contohnya. Bunda bersedekah dari hasil suap menyuap contohnya. Bunda bersedekah dari hasil menipu orang contohnya. Tak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah zat yang maha baik dan Allah tak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ada orang kadang-kadang malingnya 100 juta lalu sedekah dia 10 juta. Dia berpikiran dengan itu dosanya akan diampunkan Allah Ta'ala. Makanya bahasa yang sering kita dengarkan dari tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, jangan cuci kain dengan air kencing. Maaf cakap, jangan cuci kain dengan air kencing. Kalau nak cuci baju pakailah air yang bersih. Maka orang yang bersedekah tetapi sedekah yang dia keluarkan dari jalan yang diharamkan Allah Ta'ala, dia takkan diterima sedekahnya itu. Apakah hanya sedekah tak? Semua amal soleh Bunda, selagi orang itu ada mengait dengan yang haram, doanya takkan diterima Allah Ta'ala. Amal ibadahnya tak akan diterima Allah Ta'ala. Lanjutan dari hadis yang kita baca tadi, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah zat yang maha baik dan Allah tak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa annallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah juga telah menyuruh para nabi dan para rasul. Apa suruhan Allah kepada orang-orang beriman yang itu juga Allah suruhkan kepada para rasul?
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan buatlah yang baik-baik, kata Allah kepada nabi dan para rasul. Juga Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik. Lanjutan hadis Nabi mengatakan, summa dzakara rajula yutilu safara. Kemudian Nabi menyebutkan kisah tentang seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Ash'asa al-bara, rambutnya kusut, badannya bermandikan dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia tadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Ketika dia berdoa, lalu kemudian dia dikomentari oleh Nabi, wa mat'amuhu haram, sementara yang dia makan adalah yang haram. Wa mashrabuhu haram, sementara yang dia minum adalah yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai yang haram. Wa yataghadza bil haram, dia dikenyangkan dengan segala sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana mungkin Allah akan menerima doa demi doanya? Kenapa? Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, dia dikenyangkan dari yang haram. Maknanya doanya tak diterima oleh Allah. Berkaitan dengan doa, Nabi pernah berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu muh, otak. Doa itu adalah otak dari ibadah. Diibaratkan oleh Nabi, doa itu seperti otak yang ada pada diri seorang manusia. Bunda, adik-adik Ustaz, seganteng apapun seseorang, secantik apapun dia, kalau akal fikirannya tak lagi difungsikan, masih berharga tak dia? Tak ada arti orang seganteng apapun kalau akalnya sudah tidak ada. Maknanya apa? Ketika doa tak diterima oleh Allah karena dia memakan, meminum yang haram, maka efeknya apa? Amal-amal yang lainnya pun tak akan diterima Allah Ta'ala. Artinya apa? Seluas samudra pun amal soleh yang kita lakukan, menyentuh pintu langit ketujuh pun kebaikan yang kita lakukan, habis harta untuk bersedekah, ya kan? Berkali-kali naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu Bunda Haji Muhyiddin? Yang tukang pur haji itu, ha? Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, selagi kita makan, minum, makai yang haram, maka jangan harap doa kita akan diterima. Jangan harap amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tak akan menerima amal dari orang, sedekah dari orang yang mana dia bersedekah dari perbuatan dosa. Maaf cakap, contohnya dia berzina, lalu dia bersedekah dari hasil zinanya itu, tak akan diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Allah zat yang maha baik, dan Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Wallahu a'lamu bishawab. Dari dua pertanyaan nanti juga silahkan tanya-tanya kepada guru kita yang lain. Bisa jadi jawaban kami ini salah, tanyalah kepada yang lebih alim daripada kami. Bunda, adik-adik Ustaz, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujib Sailin, jadikan kami dan anak cucu keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Karim. Ya Rahman ya Rahim, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah. Agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujib Sailin, mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Karim,
Karim ya Mujibas Sailin. Mudahkanlah bagi kami untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari segala macam keburukan sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat, utara dengan selatan ya Allah. Ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Karim, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat, tapi cabutlah dalam keadaan taat, dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya Karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.